Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh-soleh yang dipuji. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk semester 2 hari ini pelajaran Pupuji akan disampaikan lewat daring. Tentunya nanti akan menggunakan HP ya, WhatsApp ya. Oke, untuk pagi hari ini kita awali dengan doa sebelum pembelajaran ya. Untuk doa kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, untuk seperti biasa kita pembiasaan ada ngaji morning ya. Kalau kita tatap muka biasa memakai ngaji morning, tapi untuk hari ini kita murojaah ya 10 ayat untuk kelas 1 yaitu surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 10 untuk kelas 1. Oke, kita langsung saja mulai bersama-sama anak-anak di rumah. Ayo kita buka samanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa was sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'ur radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Oke, shadaqallahul azim. Besok kita lanjutkan lagi dari ayat 10 sampai 20. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru sampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu kelas 1 ya, melalui pembelajaran jarak jauh memakai aplikasi WhatsApp dan bantuan modul atau buku pembelajaran untuk peserta didik dapat menyebutkan sifat terpuji dari kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, melalui pembelajaran jarak jauh peserta didik dapat menjelaskan sikap keteladanan kisah Nabi Idris alaihissalam. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh peserta didik dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Untuk hasil penilaian hari ini, Bu Guru akan memakai seperti biasa ya. Untuk KI 3-nya itu pakai Google Form yang linknya akan Bu Guru kirim lewat WhatsApp group. Dan untuk KI 4-nya, penilaian KI 4 akan Bu Guru kirim juga lewat WhatsApp. KI 3.14 dan KI 4.14, KD 4.14. Oke, langsung saja untuk pembelajaran hari ini yaitu bab 6 ya. Ayo belajar kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Oke, langsung saja untuk pembelajaran hari ini yaitu bab 6. Ayo belajar. Subtemanya kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Untuk KD-nya yaitu KD 3.14, memahami kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, dan KD 4.11 yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Untuk kali ini peta konsepnya yaitu untuk ayo belajar yaitu tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam dan doa sebelum dan sesudah belajar. Tetapi untuk hari ini Bu Guru hanya akan menyampaikan tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Oke, untuk kita langsung ke materinya ya. Kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Allah mengutus Nabi Idris setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam meninggal, kemudian ada Nabi Sis menggantikan Nabi Adam. Nah,
setelah Nabi Idris itu meninggal, semua yang ada di kaum tersebut itu akhlaknya rusak. Kemudian Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam untuk membimbing mereka, mengajarkan menyembah kepada Allah. Nabi Idris pandai menunggang kuda, menulis dan menjahit pakaian. Selain pandai, Nabi Idris juga tekun beribadah. Nabi Idris mendapat wahyu dari Allah berisi ajaran kebenaran. Ketika Nabi Idris meninggal, Allah mengizinkan Nabi Idris untuk masuk surga karena kesabarannya dalam membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Nah, keteladanan itulah yang harus kita tiru ya. Yang patut kita tiru yaitu kesabarannya ya, seperti Nabi Idris alaihissalam. Salah-salahnya Bu Uci di rumah sabar dah. Oke, kita harus selalu latihan sabar ya sayang ya. Oke, untuk selanjutnya nanti Bu Guru sampaikan di WhatsApp ya, video tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Kalian simak ya sayang ya, disimak baik-baik. Nanti setelah itu ya, kalian ringkas ya, coba ceritakan kembali bersama orang tua ya, dibimbing orang tua di rumah. Oke, nanti tugas tersebut akan Bu Guru jadikan penilaian KI 4-nya. Oke, untuk penilaian KI 3 tadi Bu Guru sudah sampaikan. Untuk penilaian KI 3 akan Bu Guru pakai yaitu Google Form. Nah, nanti Bu Guru kirim ke linknya itu ke WhatsApp. Oke. Setelah itu coba kita lihat meneladani Nabi Idris alaihissalam. Nah, apa saja yang harus kita tiru selain kita sabar? Nah, kita harus rajin belajar ya, agar kita pandai seperti Nabi Idris alaihissalam. Siapa yang pengen pandai? Oke, semuanya ya pengen pinter ya. Nah, syaratnya harus rajin belajar. Terus kita harus rajin beribadah juga. Nah, belajar iya, ibadah juga harus nomor 1 dong, ibadah. Biar apa? Biar kita masuk surga. Oke. Tadabbur untuk hari ini tadabburnya, sudahkah saya mengenal kisah Nabi Idris alaihissalam? Tentunya sudah dong, kan sudah Bu Guru tadi share ya untuk videonya. Terus mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, mampu meneladani perilaku mulia Nabi Idris alaihissalam. Jika sudah, syukur alhamdulillah. Jika belum, kita salah-salahnya Bu Puji akan lebih rajin memahami dan menceritakan kisah para nabi secara sendirian atau bersama-sama dibimbing guru dan orang tua di rumah. Oke. Apa yang harus kita bangun dalam akhlakul karimah? Karena kita anak soleh dan soleha, saya anak muslim berakhlakul karimah. Saya harus tekun belajar memahami kisah para nabi. Saya akan rajin beribadah dan patuh pada peraturan Allah. Saya bersungguh-sungguh bertobat jika berbuat salah dan dosa kepada Allah. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk pembelajaran hari ini yaitu bab 6, ayo belajar. Subtemanya kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Untuk KD-nya yaitu KD 3.14, memahami kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Dan KD 4.11 yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Untuk kali ini peta konsepnya yaitu untuk ayo belajar, yaitu tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam dan doa sebelum dan sesudah belajar. Tetapi untuk hari ini Bu Guru hanya akan menyampaikan tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Oke, untuk kita langsung ke materinya ya. Kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Allah mengutus Nabi Idris setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam meninggal, kemudian ada Nabi Sis menggantikan Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Sis itu meninggal, semua yang ada di kaum tersebut itu akhlaknya rusak. Kemudian Allah mengutus Nabi Idris alaihissalam untuk membimbing mereka, mengajarkan menyembah kepada Allah. Nabi Idris pandai menunggang kuda, menulis dan menjahit pakaian. Selain pandai, Nabi Idris juga tekun beribadah. Nabi Idris mendapat wahyu dari Allah berisi ajaran kebenaran. Ketika Nabi Idris meninggal,
Allah mengizinkan Nabi Idris untuk masuk surga karena kesabarannya dalam membimbing umat manusia ya, menuju jalan kebenaran. Nah, keteladanan itulah yang harus kita tiru ya. Yang patut kita tiru yaitu kesabarannya ya, seperti Nabi Idris alaihissalam. Salah-salahnya Bu Uci di rumah sabar enggak? Oke, kita harus selalu latihan sabar ya sayang ya. Oke, untuk selanjutnya nanti Bu Guru sampaikan di WhatsApp ya, video tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Kalian simak ya sayang ya, disimak baik-baik. Nanti setelah itu ya, kalian ringkas ya, coba ceritakan kembali bersama orang tua ya, dibimbing orang tua di rumah. Oke, nanti tugas tersebut akan Bu Guru jadikan penilaian KI 4-nya. Oke, untuk penilaian KI 3 ya, tadi Bu Guru sudah sampaikan. Untuk penilaian KI 3 akan Bu Guru pakai yaitu Google Form. Nah, nanti Bu Guru kirim ke linknya itu ke WhatsApp. Oke. Setelah itu coba kita lihat meneladani Nabi Idris alaihissalam. Nah, apa saja yang harus kita tiru selain kita sabar? Nah, kita harus rajin belajar ya agar kita pandai seperti Nabi Idris alaihissalam. Siapa yang pengen pandai? Oke, semuanya ya pengen pinter ya. Nah, syaratnya harus rajin belajar. Terus kita harus rajin beribadah juga. Nah, belajar iya, ibadah juga harus nomor 1 dong, ibadah. Biar apa? Biar kita masuk surga. Oke. Tadabbur untuk hari ini tadabburnya, sudahkah saya mengenal kisah Nabi Idris alaihissalam? Tentunya sudah dong, kan sudah Bu Guru tadi share ya untuk videonya. Terus mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, mampu meneladani perilaku mulia Nabi Idris alaihissalam. Jika sudah, syukur alhamdulillah. Jika belum, kita salah-salahnya Bu Puji akan lebih rajin memahami dan menceritakan kisah para nabi secara sendirian atau bersama-sama dibimbing guru dan orang tua di rumah. Oke. Apa yang harus kita bangun dalam akhlakul karimah? Karena kita anak soleh dan soleha, saya anak muslim berakhlakul karimah. Saya harus tekun belajar memahami kisah para nabi. Saya akan rajin beribadah dan patuh pada peraturan Allah. Saya bersungguh-sungguh bertobat jika berbuat salah dan dosa kepada Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Nanti ada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap rajin belajar dan tekun beribadah ya, seperti yang Nabi Idris lakukan. Oke, terima kasih anak-anak Bu Guru, soleh-solehnya Bu Puji yang pinter-pinter. Oke, untuk doa setelah belajar, ayo kita berdoa bareng-bareng. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.